Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fathia Zirli Aulia dengan NIM 10111382025152 dari kelas IKND. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penyakit difteri. Baiklah, sebelum kita membahas materi lebih jauh, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu penyakit difteri. Jadi, penyakit difteri ini adalah suatu infeksi yang disebabkan oleh bakteri nih, yang dimana bakteri tersebut bernama Corynebacterium diphtheri yang menyerang selaput lendir hidung dan tenggorokan, serta bisa mempengaruhi kulit. Nah, penyakit ini tuh sangat menular dan termasuk infeksi serius sehingga bisa berpotensi mengancam jiwa. Selain itu, penyebaran penyakit difteri ini bisa melalui partikel udara, benda pribadi, peralatan rumah tangga yang sudah terkontaminasi, serta ketika kita menyentuh luka yang sudah terinfeksi kuman difteri. Selanjutnya, faktor resiko difteri. Yang pertama di sini ada anak-anak di bawah 5 tahun dan orang tua di atas 60 tahun. Sehingga sangat rentan untuk terkena penyakit difteri ini. Selanjutnya di sini ada belum mendapatkan vaksinasi difteri. Jadi bukan hanya penyakit COVID-19 saja yang terdapat vaksinasi, tetapi penyakit difteri ini juga terdapat vaksinasinya. Yang ketiga ada sistem kekebalan tubuh yang lemah, di mana imun tubuh kita ini rentan sekali terkena penyakit, sehingga penyakit-penyakit seperti penyakit difteri ini bisa masuk ke tubuh kita. Selanjutnya yang keempat, di sini ada makan makanan yang tidak sehat seperti makanan cepat saji. Itu kan banyak sekali minuman dan makanan yang bersoda sehingga bisa membuat kita ini rentan sekali terkena penyakit. Selanjutnya ada lingkungan dan sanitasi yang tidak sehat. Jadi bukan hanya makanan saja yang harus diperhatikan, tetapi lingkungan juga harus kita perhatikan. Baiklah, selanjutnya di sini ada gejala dari penyakit difteri. Oke, jadi gejala umumnya itu akan muncul 2-5 hari sejak seseorang tersebut terinfeksi kuman penyebab penyakit difteri. Selain itu ada beberapa gejala lain seperti demam, menggigil, nyeri pada tenggorokan, suara serak, sulit bernapas, pembengkakan getah bening pada leher, lemas dan lelah, pilek yang awalnya cair tetapi dapat sampai bercampur darah. Terus batuk keras, gangguan penglihatan, bicara melantur, dan tanda-tanda shock seperti berkeringat dan lain-lain. Untuk diagnosisnya itu sendiri, dokter akan melakukan wawancara medis, terus pemeriksaan fisik untuk melihat lapisan abu-abu di tonsil atau di tenggorokan, serta pembesaran kelenjar getah bening pada leher, dan pemeriksaan penunjang dengan memeriksa sampel jaringan di laboratorium untuk memastikan diagnosis tersebut. Selanjutnya, komplikasi dari penyakit difteri ini yang pertama ada saluran pernapasan tertutup, kedua kerusakan otot jantung, yang ketiga bisa menyebabkan lumpuh, yang keempat kerusakan saraf, yang kelima infeksi pada paru-paru. Untuk pengobatan dari penyakit difteri ini, dokter akan memberikan antitoksin, yang dimana obat dari antitoksin ini untuk melawan racun yang dihasilkan oleh bakteri. Karena tidak semua orang itu tubuhnya bisa menerima antitoksin ini, maka dokter akan memberikan antitoksin dengan dosis yang rendah dan meningkatkan dosisnya secara bertahap. Hal ini akan dilakukan bila penderita memiliki alergi terhadap antitoksin. Selanjutnya, pemberian antibiotik. Yang kita ketahui, antibiotik ini untuk mengatasi infeksi, tetapi juga harus di bawah pengawasan dokter. Selanjutnya ada anjuran pemberian booster vaksin difteri setelah pengidap kembali sehat untuk membangun pertahanan terhadap difteri.
Seperti pepatah mengatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi di sini untuk pencegahan dari penyakit difteri ini kita menggunakan vaksinasi difteri yang diberikan lewat imunisasi DPT atau difteri, tetanus, pertusis sebanyak 5 kali saat anak berusia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 18 bulan, dan usia 4-6 tahun. Selanjutnya, vaksinasi difteri diberikan lewat imunisasi TD atau Tdap untuk anak usia di atas 7 tahun dan harus diulang setiap 10 tahun sekali, termasuk untuk orang dewasa. Jadi bukan hanya untuk anak-anak saja yang harus divaksinasi, tetapi orang dewasa juga bisa ikut vaksinasi ini. Jadi bisa terhindar dari penyakit difteri ini. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Thank you for watching. Semoga video ini bisa membantu dan menambah pengetahuan dari kalian semua. Saya Fatia Zirli Aulia meminta maaf jika ada salah kata dalam penjelasan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.